Warning bahwa di seluruh daerah di Indonesia, baik level 1 ataupun level berapa, akan diturunkan menjadi PPKM level 3. Kalau bagi mereka yang sudah vaksin, apakah itu Sinovac atau yang lainnya, kan itu ada masa berlaku ya Prof ya. Iya. Nah itu ketika masa berlakunya selesai, sebenarnya itu harus vaksin lagi atau udah selesai sampai di situ aja Prof? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, Iya, Bu. pemirsa kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner. Izin buka masker pemirsa ya. Bersama saya di sebelah saya ini sudah ada Profesor Dr. Asep Sukohar, Sarjana Kedokteran Magister Kesehatan. Betul ya Prof? Ya, tambah satu lagi spesialis kedokteran layanan primer. Spesialis kedokteran layanan primer. Itu profesornya dari situ ya? Profesor saya dari farmakologi. Oh, beda lagi. Aduh, nggak kegali semuanya nih. Mohon maaf nih, Prof. Iya. Ya, pemirsa kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner untuk hari ini. Kami sengaja dari tim Rilis IDTV untuk mengundang seorang Profesor Dr. Asep Sukohar dalam kapasitas beliau sebagai Ketua IDI atau Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung. Iya. Selain itu, beliau juga sedang menjabat sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan di Universitas Lampung, juga sebagai Ketua Satgas COVID-19 di kampus Unila. Betul ya, Prof? Nah, mungkin banyak di antara pemirsa yang masih pengen tahu lebih jauh tentang COVID-19. Kita sudah mengalami pandemi ini sudah masuk tahun kedua dan masih akan ada lagi PPKM, masih aturan lagi protokol kesehatan yang belum boleh bebas seperti kita sebelum terkena COVID. Nah, kita mau ngobrol lebih jauh nih sama Profesor Asep Sukohar. Prof, ada yang mengatakan bahwa saat ini COVID-19 itu sudah melandai. Pengertian dari melandai itu seperti apa, Prof? Ya. Baik, terima kasih Mbak Novi. Saya panggil Mbak aja ya. Siap. Eh, Memang pada saat ini ya sudah mungkin lebih dari 3 minggu itu sudah terjadi penurunan Baik. angka pasien yang terpapar COVID-19. Iya. Dan mudah-mudahan ini melandai terus sampai dengan tahun-tahun berikutnya. Oke. Walaupun kita tetap harus waspada bahwa ada kemungkinan untuk gelombang ketiga. Oke. Gitu. Gelombang ketiga. Ini sesuatu yang agak bikin parno juga sebetulnya, Prof ya. Iya. Nah, terjadinya gelombang kedua kemarin, bahkan akan ada kemungkinan gelombang ketiga. Betul. Hal-hal apa yang menyebabkan itu bisa terjadi, Prof? Ya, kita belajar dari tahun 2021 ini ya. Jadi terjadi peningkatan di bulan Juli mungkin sampai dengan September, Oktober. Itu terjadi puncak di Agustus, September. Itu kalau kita tarik ke belakang itu ada mobilisasi massa yang sangat besar Oke. di Nataru ya dan Lebaran. Oke. Dan dampaknya memang baru terlihat di bulan Juni ke atas. Oh ya, jadi Gitu. tidak langsung ya Tidak dia. langsung gitu karena memang mobilisasi massa itu justru yang terjadi ya pertama itu, yang kedua kepatuhan masyarakat ya terhadap protokol kesehatan. Ya, terus yang ketiga vaksinasi. Vaksinasi. Ya. Yang menarik adalah ketika kita ngomong soal ini mau tahun baru lagi soal ini, Prof. Nah, itu apa yang dikhawatirkan untuk gelombang ketiga terjadi pada saat itu atau bagaimana? Ya, itu memang dikhawatirkan oleh kalangan kesehatan. Makanya pemerintah sudah melakukan warning bahwa di seluruh daerah di Indonesia, baik level 1 ataupun level berapa, akan diturunkan menjadi PPKM level 3. Artinya ya mobilisasi massa akan dibatasi dari tanggal 22 ya sampai dengan tanggal 2 Tanggal 2 Januari. Ya, Januari. oke. Iya, dari tanggal 24 itu berlakunya kalau nggak salah, Iya. Prof. Oke, dan itu Prof itu secara pribadi setuju dengan adanya PPKM itu? Sangat setuju karena saya sudah mengalami dan luar biasa ya menangani pasien COVID, baik dari ringan sampai dengan berat masuk ke rumah sakit. Walaupun saya tidak di rumah sakit, gitu. Saya sebagai akademisi membantu teman-teman baik di IDI ataupun di Unila yang sangat luar biasa dan mengerikan, gitu ya. Sangat mengerikan ya, Prof. Ya.
ada masyarakat, nah ketika sudah melandai ini, ketika sudah media-media sudah tidak terlalu lagi fokus memberitakan tentang pasien COVID, hal-hal terkait COVID. Nah, tapi akhirnya mereka berpikir begini, Prof. Sepertinya COVID ini akan sama seperti penyakit lain, malaria, DBD, yang juga mematikan. Nah, pendapat seperti itu bagaimana, Prof? Saya sendiri tidak sependapat dengan itu, ya. Walaupun ada sebagian tadi disampaikan yang berpendapat seperti itu. Jadi Oke. dari pandemi ke arah endemi. Mm, Gitu. mm, mm. Tapi kembali lagi pada intinya kita sebaiknya memang fokus terhadap pencegahan Pencegahan. dan ketaatan kita terhadap protokol kesehatan. Gitu karena COVID ini ya masih banyak. Kalau terkait vaksin nih, Dok Ya, ya. Di Lampung sendiri kan berapa persen nih persentasinya baru yang sudah tervaksin? Ada yang bilang 75%, tapi ya, ada yang bilang juga belum sampai 60%. Yang pasti tidak merata ya, untuk kabupaten kota, betul nggak, ya. Prof? Betul. Jadi kalau saya baca data ya terakhir hari kemarin ya itu kalau tidak salah sekitar 58 mendekati 60%. Oke. Lampung ya, Lampung ya. Lampung. Oke. Bandar Lampung lebih kayaknya dari 80%, Ya. Metro lebih dari 100%, Mm-mm. dan Lampung Selatan itu kalau tidak salah lebih dari 70%. Oke. Nah, di luar daerah itu mungkin ada 12 daerah lagi itu sepertinya di bawah 50%. Oh ya. Itu Jadi yang memang mungkin jadi sebarannya agak, belum merata seperti iya, itu ya, Prof. pengetahuan saya seperti itu. Nah, kalau bagi mereka yang sudah vaksin, apakah itu Sinovac atau yang lainnya, kan Mhm. itu ada masa berlaku ya, ya Prof ya. Iya, Nah, itu ketika masa berlakunya selesai, sebenarnya itu harus vaksin lagi atau udah selesai sampai di situ aja, Prof? ya berdasarkan teori bahwa memang vaksin itu setelah vaksin pertama itu tidak mencapai dari 100 international unit, ada ukuran dari vaksin itu. Makanya dilakukan vaksinasi kedua, Oke, gitu ya. Ini kita bicara Sinovac, ya Sinovac ya. ya seperti itu ya. Walaupun kalau tidak salah itu Johnson Johnson cuma hanya untuk satu kali vaksin saja. Iya. Karena Sinovac berdasarkan data penelitian empiris bahwa memang harus dilakukan booster pada hari ke sekian, hari Oh, gitu. ke-29. Makanya harus 2 kali vaksin. Nah, setelah 2 kali vaksin, itu titernya biasanya di atas 150 international unit yang dianggap itu mampu untuk bisa menangkal virus. Dan data yang saya ketahui ya bahwa apa masa efektif dari vaksin ini kalau tidak salah itu sekitar 6 bulan mungkin 6 seperti itu bulan. ya Nah, dari vaksin terakhir dari vaksin terakhir. Nah, ya. lewat dari 6 bulan, apakah posisi dia si orang ini sudah mulai labil lagi bisa terkena serangan Ya, COVID lagi atau bagaimana tuh, Prof? ya mungkin harapannya dengan adanya apa namanya dengan adanya namanya antibodi ya di dalam yang dari vaksin itu sehingga ketika kita terpapar oleh virus yang sesungguhnya itu menjadi juga meningkatkan imun kita gitu. Hmm, Memang ada sebagian yang berpendapat ukur aja katanya antibodinya. Ada yang juga berpendapat nggak usah diukur katanya dilihat aja katanya udah 2 kali vaksin udah cukup. Ya itu pendapat-pendapat seperti itu. Tapi bukan berarti kalau orang yang sudah divaksin 2 kali langsung pede bisa Nah kemana-mana, itu itu salah, melepas masker dan lain-lain gitu, Prof. salah. Saya saja sudah 3 kali vaksin, termasuk Moderna yang ketiga, saya nggak berani keluar tanpa masker gitu ya. Gitu. Nah, yang sering terjadi kenyataan di masyarakat ini, Prof. Ada orang-orang yang terlalu parno gitu, sebegitu takutnya dengan terkena COVID, malah kena tuh, Prof. Iya. Jadi itu hal apa yang membuat itu ya? Apa ketakutan rasa ketakutan itu malah melemahkan imunnya atau gimana kira-kira, Prof? Ya, jadi saya punya ini ya, apa ada literatur yang mengatakan ketakutan itu, kekhawatiran itu sama dengan kayak doa, kayak memanggil. Oh ya, Ini bukan sugesti gitu ya? bukan berdasarkan kesehatan ya, Mm-mm. tapi berdasarkan keilmuan ya. Jadi Oke. sama seperti doa. Jadi seperti doa yang kita terus memanggil, mengingat gitu ya. Jadi takut, khawatir dan sebagainya. Khawatir harus ya, tapi Oke. tidak berlebihan gitu seperti itu.
Secara pribadi, Prof, mungkin kalau menurut pengamatan Profesor ya, di Indonesia secara umum dan di Lampung pada Hmm. khususnya, kira-kira itu waktu kapan ini COVID ini bisa sudah mulai dianggap sesuatu yang sudah tidak terlalu menakutkan lagi, masyarakat sudah bebas, udah boleh buka masker gitu. Mungkin nggak sih bakal terjadi itu, Prof? Sangat mungkin di beberapa negara bagian itu pernah dilakukan, ya, Oke. seperti New Zealand Mm-mm. itu saya Prancis lihat sudah pernah, buka. Perancis juga sama, Amerika juga beberapa saat sebelum ini sama ya pada PD pakai masker, tapi nggak lama itu tinggi lagi Oke. kasusnya. Khusus Amerika ya, saya bulan apa ya, itu pernah pernah mengikuti. Jadi acara-acara apa umum kumpul-kumpul Mm-mm. itu pak mereka nggak pakai masker. Tapi Iya. beberapa bulan kemudian angkanya meningkat lagi. Itu. Artinya sampai kapan eh, sepengetahuan saya seluruh pakar itu tidak ada yang menyebutkan sampai kapan karena tidak ada Gambarannya yang sampai kapan belum bisa ya, belum Prof? belum bisa. Tapi bisa aja terjadi sebetulnya ya. Sangat ya Sangat bisa ya. bisa terjadi dan ya kami berharap itu terjadi gitu. Ukurannya dari mana kira-kira itu kira-kira Prof ya? Ukurannya kalau menurut saya ya dari kita cek di rumah sakit, kita cek Mm-mm. juga mungkin dari angka-angka orang yang pemeriksaan apa PCR atau antigen itu Mm-mm. bisa terlihat. Dan kita lihat memang di Indonesia sekarang ya lebih cenderung ya melandai seperti Oke. itu. Hal lain yang terjadi di masyarakat nih Prof. Sekarang di berbagai tempat di Mhm. Indonesia termasuk di Lampung juga sudah boleh nih kita menggelar kegiatan yang tatap Ya, muka ya. ya. Tapi nggak boleh lama-lama gitu. Bahkan Mhm. kalau dia pesta itu makan dibawa pulang gitu. Nah, seperti itu apakah memang cukup efektif juga? Gitu kan sama aja kumpul juga tuh kan sebelumnya gitu Prof. Walaupun Ya, nggak lama. Nah, gimana tuh ya. kira-kira Prof? Saya kembalikan ya, ada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Mendagri ya, dari dalam bentuk Inmendagri. Kalau saya di Kemendikbudristek itu juga dikeluarkan oleh kementerian untuk pembatasan menyesuaikan dengan PPKM. Hmm, Seperti Lampung ini kan sekarang PPKM level 2 ya. ya. Itu untuk kehadiran-kehadiran bisa 50%. Mm-mm. Ya, jadi kembali lagi walaupun 50% kita tetap harus apa patuhi protokol kesehatan ya dan vaksinasi. Iya betul. Gitu nggak ada harga tawar-tawar yang lain Soal itu. vaksin ini nggak boleh ditawar sebetulnya Prof. Kalau menurut saya nggak ada lagi, memang hanya dua itu yang Iya. bisa ini karena kita tidak tahu ya, teman-teman saya juga dokter lebih dari 750 orang yang meninggal, Oke. itu jadi satu bukti. Bahkan di Unila juga menggelar vaksin sampai Ya, ribuan, tapi kehadirannya hanya berapa persen ya masyarakat belakangan yang ini datang? kemarin Oke. yang apa yang batch ke-8. Oke. Kalau sebelum-sebelumnya kita di atas 4 ribuan. Tapi sampai sekarang masih terus digelar tuh, Prof. Enggak, Enggak. kemarin ke-8 Mm-mm. dan mungkin kita melakukan vaksin kedua nanti di akhir Desember ini. Oke. Baik, Profesor. Kita sampai di menit terakhir obrolan kita, Prof. Deh. Saya ingin Profesor menyampaikan himbauan kepada masyarakat. Seberapa pentingnya vaksin, seberapa pentingnya menjaga protokol kesehatan, dan seberapa pentingnya tahu tentang akibat dari pandemi COVID-19 ini. Silakan, Prof. Ya. Menurut saya tadi saya ulang kembali ya. Jadi kita lebih baik mencegah dibanding dengan kita mengobati ya. Ya. Jadi pencegahan itu dilakukan dengan mematuhi protokol Hmm. kesehatan ya, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, Hmm. mencuci tangan dan mengurangi mobilitas. Iya. Lalu vaksinasi ini juga sama, hanya protokol kesehatan dan vaksinasi yang memang harus dipatuhi. Oke. Karena tidak ada, maksud saya gini, tidak ada jaminan kita kena itu akan ya akan sembuh gitu Iya, ya. Karena betul. COVID ini virus tipe corona ya yang Mm-mm. sangat mudah sekali untuk bermutasi Oke. menjadi varian baru. Iya. Kira-kira seperti itu. Dan yang sudah pernah pernah kena bisa akan mungkin untuk bisa kena lagi. Mungkin, Sangat mungkin. sangat Sangat mungkin. mungkin. Karena Oke. dengan varian baru, antibodi kita tidak mengenal dengan varian baru. Walaupun secara umum
itu bisa dikenali mungkin berapa persen kita gitu. Oke, baik. Terima kasih Profesor Terima atas kasih, waktunya, terima kasih, atas wawasannya pada hari ini. terima kasih. Insya Allah berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik, Ya, pemirsa ya. demikianlah obrolan saya bersama Profesor Dr. Asep Sukohar, Sarjana Kedokteran Magister Kesehatan. Beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Lampung, Ketua Satgas COVID-19 di Universitas Lampung, juga merupakan Wakil Rektor 2 Bidang Umum dan Keuangan di Universitas Lampung. Ya. Semoga ini bisa menambah wawasan kita. Semua kita kangen untuk kumpul-kumpul tanpa bermasker. Tapi untuk mencapai itu, ikuti yang dipesankan oleh Profesor tadi. Untuk selalu menjaga protokol kesehatan, melaksanakan protokol kesehatan. Vaksinnya wajib loh. Jangan dianggap vaksin ini kebutuhannya untuk bepergian saja. Tidak, gitu ya kan? Jadi semua masyarakat Indonesia wajib untuk mengikuti vaksin. Demikian obrolan kita dalam Reads Corner. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.